Perkembangan fisik dan kognitif peserta didik di usia SMP dan SMA dilengkapi studi kasus mengenai pertumbuhan fisik remaja di tingkat SMP dan SMA. A. Pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal dan kemampuan fitrahnya. 1. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan suatu perubahan yang terjadi pada fisik manusia. Pada anak usia dasar meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi atau perbandingan antar bagian tubuh yang membentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan lemak. Perkembangan fisik ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut: perkembangan anatomis dan perkembangan fisiologis. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. A. Faktor internal. B. Faktor eksternal. 1. Dampak perubahan fisik. A. Dampak terhadap keadaan fisik. B. Dampak terhadap sikap dan perilaku. C. Ingin menyendiri. D. Bosan. E. Antagonisme. F. Emosi. G. Hilangnya kepercayaan diri terhadap jiwa. A. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. 1. Pertumbuhan fisik. 2. Kemampuan berpikir. 3. Identitas. 4. Hubungan dengan orang tua. 5. Hubungan dengan sebaya. Perubahan fisik atau otak juga merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena otak adalah sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan, sehingga semakin sempurna struktur otak, maka akan meningkatkan kemampuan kognitif. Dari berbagai penilaian yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa kognitif adalah sebuah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan secara memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan. Perkembangan kognitif yang terjadi pada remaja juga dapat dilihat dari kemampuan seseorang remaja untuk berpikir logis. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memoro, menalar, berpikir, dan berbahasa. Pada tahap ini, remaja juga sudah mulai mampu berspekulasi tentang sesuatu, di mana mereka sudah mulai membayangkan sesuatu yang diinginkan di masa depan. Perkembangan kognitif yang terjadi pada remaja juga dapat diakibatkan dari kemampuan seseorang remaja untuk berpikir lebih logis. Remaja juga sudah mulai mempunyai pola pikir sebagai peneliti, di mana mereka mampu membuat suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan di masa depan. 1. Perkembangan kognitif. A. Perkembangan kognitif menurut teori Piaget. B. Perkembangan pengambilan keputusan. C. Perkembangan orientasi masa depan. Tingkatan perkembangan intelektual atau kognitif. A. Kedewasaan. B. Penalaran moral. C. Pengalaman logika matematika. D. Transmisi sosial. E. Pengaturan sendiri. Pertumbuhan fisik remaja di tingkat SMP dan SMA. A. Adapun studi kasusnya adalah 1. Peserta didik kelas 8 SMP yang berinisial MA dengan jenis kelamin laki-laki dan AL dengan jenis kelamin perempuan yang telah ditetapkan sebagai subjek kasus. 2. Guru mata pelajaran sebagai subjek kasus. 3. Guru pembimbing sebagai subjek kasus. 4. Orang tua sebagai subjek kasus. Masalah subjek kasus. Remaja tersebut merupakan anak yang periang dan agresif. Ia mempunyai kebiasaan jahil kepada teman di lingkungannya,
sehingga remaja itu juga sering dijuluki anak bandel. Di sekolah, remaja tersebut ia sering tidak konsentrasi dalam belajar dan sering mengganggu temannya di kelas saat jam pelajaran berlangsung, dan ketika temannya membalas perbuatannya, remaja itu malah tidak terima dan marah kepada temannya. Tak heran jika sering terjadi keributan atau pertengkaran antar remaja tersebut dengan temannya. Pola asuh orang tua subjek kasus terlihat longgar memberi pengawasan kepada remaja tersebut dalam bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini secara tidak sengaja dapat memberi pengaruh buruk kepada remaja, dan menurut ibunya ia juga mewarisi sifat mudah marah dan sang ayah. Faktor dari penyebab masalah remaja tersebut yang sulit mengendalikan emosi adalah: 1. Faktor internal. Perubahan jasmani. Perubahan jasmani ini terkait dengan keinginan dari remaja tersebut yang senang mencoba hal baru tanpa memikirkan akibatnya. B. Kematangan dan kecerdasan emosi yang kurang. Hal ini berkaitan dengan emosi yang kurang pada remaja tersebut karena ia belum memahami betul bagaimana pengendalian emosi yang benar. Faktor eksternal. Pola asuh orang tua, kurangnya pengawasan dari orang tua. B. Pergaulan dengan teman di lingkungannya masyarakat. Remaja tersebut terbiasa berkumpul dengan teman-teman di lingkungan yang sering berbicara dan berperilaku kasar.